warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rismawanti dari semester 2 kelas A. Saya di sini akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan kelima pada tanggal 22 Februari 2021 tentang metode pembaruan KUHP. 1. Evolusi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. 2. Yaitu pembaharuan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Yang ketiga yaitu global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana formil maupun hukum pidana material. Selanjutnya, dalam menganalisis pasal, saya memilih pasal 546 KUHP dan pasal 252 RKUHP. Pasal 546 diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp300.000. Ke-1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Kedua, barang siapa mempelajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian yang tujuannya menimbulkan kepercayaan bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri. Pasal 252. Ke-1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seorang pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kedua, jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagaimana pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3. Tanggapan saya tentang pasal tersebut, saya kurang setuju dengan KUHP pasal 546 karena hal yang dapat terjadi akibat dilakukan perbuatannya tersebut, yaitu salah satunya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan itu juga dilanggar oleh agama dan hukuman dalam KUHP tersebut pun tidak setimpal. Solusinya yaitu santet akan sulit dibuktikan dan begitu pula oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya. Praktik santet sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi untuk membuktikan siapa pelaku ataupun korbannya sulit dibuktikan. Kasus kejahatan santet menyantet sering terjadi di kalangan masyarakat akibat persaingan bisnis, jabatan, atau percintaan. Menurut saya hal ini dapat dihindari dengan cara membentengi diri dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikir yang disyariatkan, menjaga pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah dan pada waktunya. Semakin meningkatkan ketakwaan dan memurnikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan selalu bersedekah juga berbuat baik kepada orang lain. Sekian review pidana pada pertemuan kelima. Mohon maaf bila ada kesalahan.